Di video ini, kita akan bahas pertandingan antara PSG melawan Real Madrid. Seperti biasa, kita hanya akan bahas proses di balik gol yang terjadi antara kedua tim. Sebelum gol pertama dari PSG, terlihat momen di mana seluruh pemain non-kiper PSG berada di area lapangan Madrid dan mengurung pemain Madrid. PSG membentuk shape 3-2-5 saat menguasai bola. Di situasi ini, Neves punya dua opsi progresi ke tengah, yaitu ke Doué dan Dembele. Namun, memprogresikan bola ke Doué lebih sulit karena Doué berada di antara Tchouaméni dan Bellingham, sehingga akan langsung dipres jika bola diarahkan ke dirinya. Selain itu, posisi badan yang masih menghadap ke gawang sendiri membuat Doué harus punya banyak waktu untuk mengontrol bola sekaligus melakukan balik badan. Padahal, balik ke tadi, posisinya sedang diapit oleh dua pemain Madrid. Oleh karena itu, opsi progresi ke Dembele dipilih karena Dembele punya ruang kosong di half space, sehingga dirinya bisa menjauhkan diri dari pemain Madrid. Ditambah, karena posisinya agak sedikit di samping Neves, Dembele bisa langsung mengubah arah badan saat menerima bola. Dampaknya, Bellingham mengikuti dirinya, sehingga ruang di belakang Bellingham bisa diekspos oleh Doué. Nah, kalau udah gini, Doué bisa menerima bola dengan badan yang menghadap ke gawang lawan. Dengan skillnya, Doué bisa memperdaya front dan mengirimkan low cross ke area tengah penalti. Namun, karena habis melakukan aksi tadi, Dembele belum berada di area tersebut saat umpan dilepaskan oleh Doué. Di sini sebenarnya udah aman buat Madrid. Tapi, Dembele dengan tendensinya untuk terus lari ke arah bola, ditambah tidak aware-nya Asensio terhadap kehadirannya, membuat situasi ini berubah jadi bencana buat Madrid. Di sentuhan pertama ini, walaupun gambarnya agak buram, tapi bisa dilihat kalau arah mata Asensio melihat jauh ke depan. Mungkin Asensio mau langsung melancarkan serangan balik dengan melihat posisi rekannya di depan. Tapi, dirinya nggak aware dengan keberadaan Dembele yang udah tepat di depannya. Bola pun bisa direbut oleh Dembele yang lalu memberikannya ke Ruiz. Ruiz pun langsung membuat PSG unggul 1-0 atas Real Madrid. Lanjut ke gol kedua PSG. Gol kedua berawal dari situasi PSG yang ingin melakukan build-up pendek dari belakang. Namun, Madrid melakukan pressing tinggi dengan menempatkan 6 pemainnya di area sepertiga lapangan PSG. Akhirnya, Donnarumma melakukan umpan langsung ke depan untuk melewati para pressure Madrid. Bola diarahkan ke Doué yang ada di sayap. Namun, Doué tidak bisa leluasa mengontrol bola karena diikuti oleh Fran di balik badannya dan juga langsung dipres oleh Bellingham. Bola pun lepas dan bisa dikuasai oleh Bellingham. Di sini, Madrid bisa dibilang udah sukses buat meredam build-up PSG dengan memaksa PSG melakukan long ball dan bisa merebut bola tersebut. Namun, PSG nggak tinggal diam. Mereka langsung press balik. Bisa dilihat dari Neves yang awalnya posisinya masih di sini, langsung press Bellingham sekaligus menutup jalur umpan progresi ke Mbappe. Ruiz pun juga sambil berjaga andai bola diumpan ke Tchouaméni. Karena nggak punya opsi progresi, Bellingham memberikan bola ke belakang untuk reset. Nah, petaka buat Madrid terjadi di sini. Saat Bellingham memberikan bola ke Rudiger, Dembele udah langsung press ke Rudiger. Hal ini membuat Rudiger nggak punya banyak waktu untuk mengontrol bola. Rudiger membawa bola ke belakang dengan tujuan untuk mengumpan ke Asensio. Sebenarnya, umpan udah dilakuin sama Rudiger, masalahnya kakinya nggak mengenai bola dengan sempurna. Disitulah Dembele langsung merebut bola tersebut dan langsung berhadapan dengan Courtois. Dembele dengan finishing yang klinis mencetak gol kedua bagi PSG. Gol ketiga PSG dilakuin dari proses build-up pendek dari belakang. Di sini, lagi-lagi PSG build-up dengan shape 3-2 di belakang, dengan Nuno Mendes yang stay di belakang, sedangkan Hakimi yang lebih maju ke depan. Posisi Hakimi kira-kira sejalan dengan arah mata Bellingham yang udah notice dengan keberadaannya. Di sini Madrid memfokuskan pemainnya di satu sisi, yaitu sisi bola atau sisi di mana Vitinha berada, dan dalam tanda kutip mengosongkan sisi yang berlawanan. Ada 7 pemain Madrid yang berada di area ini, sedangkan tidak ada yang berada di sini. Hal ini dilakuin untuk memperkecil area bermain PSG yang memang terfokus dengan Vitinha. Geraldo mengumpan ke Vitinha, dan benar aja, Vitinha langsung dipres oleh Tchouaméni.
Karena nggak ada opsi umpan yang aman, Vitinha mengembalikan bola ke belakang. Hakimi mulai drop untuk mengekspos ruang yang dalam tanda kutip dikosongkan Madrid ini. Donnarumma pun langsung memberikan bola kepadanya yang bebas di ruang tersebut. Bellingham yang dari awal sudah aware dengan keberadaan Hakimi langsung melakukan press ke dirinya. Namun, karena tadi Madrid hanya fokus di satu sisi, membuat jarak antara Bellingham dan Hakimi cukup jauh. Cukup banyak waktu bagi Hakimi untuk mengontrol bola, merubah arah badan, dan melakukan umpan ke Doué. Doué berada di ruang antar lini yang besar akibat pressing tinggi Real Madrid. Idealnya, saat ada pemain lawan yang ingin mengekspos ruang tersebut, ada pemain belakang yang langsung menghentikan sebelum pemain lawan bisa menerima bola. Tapi di sini, karena jarak yang terlalu jauh antara Rudiger sebagai penyetop serangan dengan Doué, membuat Doué bisa menerima bola dengan leluasa dan melakukan umpan terobosan ke Hakimi. Karena Rudiger gagal menghentikan Doué, tercipta situasi 2 versus 1 antara Hakimi dan Dembele melawan Varane. Karena menang jumlah, mereka berdua melakukan umpan kombinasi satu sentuhan yang langsung membuat Hakimi berada di dekat kotak penalti Madrid. Asensio mau nggak mau berlari ke arah Hakimi untuk menghentikannya, yang membuat Ruiz dan Kvaratskhelia kosong, sedangkan Valverde masih di belakang mereka. Hakimi langsung memberikan bola ke Ruiz yang sempat mendelay bola karena datangnya Valverde dari belakang sekaligus memberikan dirinya ruang tembak yang lebih nyaman. Di sini Ruiz mencetak gol kedua dalam pertandingan ini. Kita lanjut ke gol penutup PSG. PSG melakukan kombinasi antar 3 pemain di sayap antara Lee Kang-in, Hakimi, dan Gonzalo Ramos. Di sini Lee turun jauh dari posisinya, diikuti oleh Hakimi yang mencoba memberikan opsi umpan. Namun, Lee melakukan progresi ke Ramos yang juga melebar. Di sini Ramos diikuti oleh Rudiger sehingga hanya bisa mengembalikan bola ke Lee. Di sini terbuka ruang kosong yang nantinya akan dieksploitasi oleh Hakimi. Sebenarnya, di momen ini, Varane yang marking Hakimi masih menang posisi atas Hakimi. Tapi, keadaan berubah saat Ramos mengembalikan bola ke Lee yang membuat Varane mengubah arah badannya. Hakimi yang terus berlari tentunya punya momentum yang lebih baik daripada Varane yang sempat merubah arah badannya. Lee pun langsung mengirim umpan ke Hakimi yang mengekspos garis tinggi Real Madrid tersebut, dan Varane yang tertinggal karena kalah momentum. Hakimi langsung mengumpan ke Barcola yang kosong. Namun, Militao datang di saat yang tepat sehingga bisa mendelay Barcola. Meski begitu, bola masih dikuasai oleh Barcola yang menunggu support dari rekannya. Hingga akhirnya, Ramos datang dan menerima bola dari Barcola tepat di tengah kotak penalti. Saat menerima bola, arah badan Ramos masih membelakangi gawang Madrid, sehingga memberikan umpan ke Hakimi atau Vitinha yang sudah menghadap gawang adalah opsi yang paling aman buat PSG. Tapi, mungkin karena naluri strikernya, membuat dirinya langsung balik badan dan melakukan finishing keras sehingga makin memperlebar skor PSG.